Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Kiai Haji Khalil Al-Bangkalani, ulama tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Al-Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Syekhona Khalil atau Syekh Khalil. Lahir di Kemayoran, Bangkalan, sekitar tahun 1835 Masehi atau 9 Syawal 1252 Hijriah. Wafat di Martajasah, Bangkalan, sekitar tahun 1925 Masehi. Adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Muhammad Khalil. Nama Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Nama Muhammad Khalil. Nasab Muhammad Khalil bin Abdul Latif atau Hamim bin Abdul Karim bin Muharrar. Nisbah Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asy-Syafi'i, kebangsaan Indonesia, zaman 13 Hijriah. Mempengaruhi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan murid lainnya. Di masyarakat santri, Syekhona Khalil juga dikenal sebagai waliullah seperti cerita Wali Songo. Banyak cerita kelebihan di luar akal atau karomah Syekh Khalil terkisah dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Syekh Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan seorang wali songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Buyut beliau Syarifah Khadijah putri Sayyid Asrar Karomah bin Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Sedangkan ayah Kiai Abdul Latif adalah Kiai Hamim bin Muharram bin Abdul Karim. Pada usia 24 tahun, Syekh Khalil menikahi Nyai Asyik Putri Lodra Putih. Pendidikan Syekh Khalil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Khalil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nadham Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Setelah dididik orang tua, Mbah Khalil kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan, kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafal beberapa matan seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu, ia juga merupakan seorang hafidz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Saat usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Untuk ongkos pelayaran bisa ia tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Khalil berpuasa. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Karya-karyanya Al-Matnus Syarif, sesuai namanya, kitab Al-Matnus Syarif Al-Mulaqab bi Fathil Latif ini merupakan kitab matan inti yang berbicara mengenai fundamen dasar hukum Islam atau ilmu fikih. Yang menarik dari kitab setebal 52 halaman ini adalah bukan hanya karena kemasyhuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan lanskap keilmuan yang selama ini terkesan rumit menjadi demikian lugas dan mudah difahami.
Guru-gurunya Syekh Khalil pernah berguru kepada beberapa ulama, di antaranya 1. Kiai Haji Abdul Latif ayahnya, 2. Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, 3. Kiai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, 4. Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, 5. Syekh Usman bin Hasan Ad-Dimyati, 6. Said Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah, 7. Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki di Mekah, 8. Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani di Mekah. Murid Syekhona Khalil. Murid pertama Syekh Hasan Genggong atau lebih dikenal Kiai Hasan Genggong, selengkapnya Hadratus Syekh Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Samsudin bin Qayyiduddin Asmatkan Al-Husaini. Nama lain Kiai Hasan Sepuh, lahir di Sentong, Krajengan Probolinggo 27 Rajab 1259 Hijriah atau 23 Agustus 1843 Masehi, meninggal di Genggong 11 Syawal 1374 Hijriah atau 1 Juni 1955 Masehi. Dianggap sebagai mujadid dan Syekh Naksabandi terkemuka dari Indonesia. Dia berasal dari keluarga Alawiyin dari marga Asmatkan, yang merupakan keturunan dari Said Abdul Malik Asmatkan bin Alawi Al-Ammul Faqih, keturunan Husain bin Ali. Dia merupakan santri pertama saat Syekhona Khalil datang dari pengembaraan ilmu di Mekah. Daftar murid berikut merupakan murid-murid dari Syekh Khalil. 1. Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. 2. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. 3. Kiai Haji Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalabah Kranji Lamongan. 4. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. 5. Kiai Haji Muhammad Falak bin Abbas Pagentongan Bogor. 6. Kiai Haji Imam Zahid Jombang, kakek buyut MH Ainun Najib. 7. Kiai Haji Romli Tamim, menantu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang. 8. Kiai Haji Tamim Irsyad, pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang. 9. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, penganduk Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. 10. Kiai Haji Bisri Sansuri, pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang. 11. Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. 12. Kiai Haji Maksum Lasem Rembang. 13. Kiai Haji Munawir, pendiri Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta. 14. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Rembang. 15. Kiai Haji Nawawi bin Kiai Haji Nur Hasan bin Kiai Haji Nur Katim, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. 17. Kiai Haji Ahmad Siddiq, pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jember. 18. Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asem Bagus Situbondo. 19. Kiai Haji Abdul Majid bin Kiai Haji Abdul Hamid Itsbat Bata-Bata Pamekasan. 20. Kiai Haji Toha, pendiri Pondok Pesantren Bata-Bata Pamekasan. 21. Kiai Haji Abi Sucak, pendiri Pondok Pesantren Asta Tinggi Kebonagung Sumeneb. 22. Kiai Haji Usmuni, pendiri Pondok Pesantren Pandian Sumeneb. 23. Kiai Haji Zaini Mun'in, pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. 24. Kiai Haji Khozin Buduran Sidoarjo. 25. Kiai Haji Abdullah Mubarak, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. 26. Kiai Haji Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Macan Putih Blambangan. 27. Kiai Haji Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Darut Thalabah Wonosari Bondowoso. 28. Kiai Haji Said Ali Bafaqih, pendiri Pondok Pesantren Loloan Barat Bali. 29. Kiai Haji Ali Wafa bin Kiai Haji Abdul Hamid Isbat, pendiri Pondok Pesantren Al Wafa Tempurjo Jember.
30 Kiai Haji Munajat Kertosono Nganjuk, 31 Kiai Haji Abdul Fatah pendiri Pondok Pesantren Al-Fatah Tulungagung, 32 Kiai Haji Zainul Abidin Keraksaan Probolinggo, 33 Kiai Haji Zainuddin Nganjuk, 34 Kiai Haji Abdul Hadi Lamongan, 35 Kiai Haji Zainur Rasyid Kironggo Bondowoso, 36 Kiai Haji Bakri pendiri Pondok Pesantren Al-Huda Sugian Sidowangi Kajoran Magelang pada 1885. 37 Kiai Haji Raden Alwi Tonoboyo Bandongan Magelang, 38 Kiai Haji Karimullah pendiri Pondok Pesantren Curah Dami Bondowoso, 39 Kiai Haji Muhammad Thohir Jamaluddin pendiri Pondok Pesantren Sumber Gayam Madura, 40 Kiai Haji Hasan Mustafa Garut, 41 Kiai Haji Ahmad Saubari Ciwedus Kuningan, 42 Kiai Haji Ahmad Sujai Kudang Tasikmalaya, 43 Kiai Haji Raden Fakih Mas Kumambang Gresik, 44 Kiai Haji Hasbian Abdurrahman pendiri Pondok Pesantren Al-Badri Gumuk Sari Kalisat Jember, 45 Insinyur Soekarno Presiden Republik Indonesia pertama menurut penuturan Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin. Bung Karno meski tidak resmi sebagai murid Syekh Khalil, namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekh Khalil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya. 46 Kiai Haji Irsyad Hasyim, sahabat Kiai Haji Ali Wafa Abdul Hasis bin Kiai Haji Abdul Hamid Isbat, pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Mlokorejo dan pendiri Pondok Pesantren Irsyadun Nasihin Kasihan Jember. 47 Kiai Haji Mama Ilyas Al-Banjari Ciamis Jawa Barat. Adapun cerita Syekh Khalil dengan murid-muridnya adalah sebagai berikut. Kiai Haji Maksum Lasem. Kiai Haji Maksum Lasem Rembang dikurung, disuruh ngajar dan didoakan. Dalam buku Manaqib Mbah Maksum Lasem diceritakan bahwa suatu hari Syekh Khalil Bangkalan meminta santrinya untuk membuat kurungan ayam jago sebab akan datang jagoan dari tanah Jawa ke Bangkalan. Keesokan harinya datang seorang pemuda bernama Muhammadun, nama Mbah Maksum waktu muda yang berusia 20 tahun dari tanah Jawa. Oleh Syekh Khalil, pemuda itu diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago yang telah dibuat santrinya. Dengan penuh takdim, pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok di dalam kurungan ayam jago. Syekh Khalil kemudian berkata kepada santri-santrinya, "Inilah kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa." Pada awal nyantri, Mbah Lasem malah disuruh mengajarkan alfiah kepada santri-santri Syekh Khalil di dalam kamar yang tidak ada penerangnya. Mbah Maksum hanya nyantri selama 3 bulan. Ketika hendak pulang, Mbah Khalil memanggilnya seraya mendoakannya dengan doa sapu jagat. Saat Mbah Maksum melangkah pergi beberapa meter, ia dipanggil kembali oleh Syekh Khalil lalu didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang disuruh manjat angon dan masuk sepiteng. Ketika awal nyantri, Mbah Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Syekh Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik dan tidak boleh turun sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim dengan takdim terus naik sesuai perintah gurunya. Begitu sampai di pucuk, Syekh Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung loncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hasyim langsung meloncat dan selamat. Ternyata hal tersebut hanya ujian kepatuhan seorang santri kepada kiainya. Sebagai murid, Kiai Haji Hasyim tidak pernah mengeluh ketika disuruh apapun oleh gurunya, termasuk ketika disuruh menggembalakan kambing dan sapi, mencari rumput, dan membersihkan kandang. Ia menerima titah gurunya itu sebagai khidmat dedikasi kepada sang guru. Selain itu, saat Syekh Khalil kehilangan cincin pemberian istrinya yang jatuh di kamar mandi, Kiai Hasyim memohon izin untuk mencarinya. Setelah diizinkan, sejurus kemudian beliau masuk ke sepiteng dan mengeluarkan isinya. Setelah dikuras seluruhnya dan badan Kiai Hasyim penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa senang sang guru melihat muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya hingga terucap,
Doa, aku ridho padamu wahai Hasyim, kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta kepadamu. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang dianggap macan. Pada suatu hari di bulan Syawal, Syekh Khalil memanggil semua santri dan memerintahkan agar penjagaan pondok diperketat karena tidak lama lagi akan ada macan masuk ke pondok. Sejak itu setiap hari semua santri melakukan penjagaan yang ketat di pondok pesantren. Hal ini dilakukan karena di dekat pondok pesantren ada hutan rimba, sehingga khawatir jika ada macan muncul dari hutan tersebut. Setelah beberapa hari ternyata macan yang ditunggu-tunggu tidak juga muncul. Pada minggu ketiga, Syekh Khalil memerintahkan para santri untuk berjaga ketika ada pemuda kurus tidak terlalu tinggi dan membawa tas koper sing masuk ke komplek pondok pesantren. Begitu sampai di depan rumah Syekh Khalil, pemuda itu mengucapkan salam. Mendengar salam pemuda tersebut, Syekh Khalil justru malah berteriak memanggil para santrinya. Hai santri-santri, macan, macan, ayo kepung, jangan sampai masuk ke pondok. Mendengar teriakan Syekh Khalil, serentak para santri berhamburan membawa apa saja yang bisa dibawa untuk mengusir pemuda tersebut. Para santri yang sudah membawa pedang, celurit, tongkat mengerubuti macan yang tidak lain adalah pemuda itu. Muka pemuda itu menjadi pucat, pasti ketakutan karena tidak ada jalan lain. Akhirnya pemuda tersebut lari meninggalkan komplek pondok. Karena tingginya semangat untuk nyantri ke pondok yang diasuh oleh Syekh Khalil, keesokan harinya pemuda itu mencoba memasuki pesantren lagi. Meskipun begitu, dirinya tetap memperoleh perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Karena rasa takut dan kelelahan, akhirnya pemuda tersebut tidur di bawah kentongan yang ada di musola pesantren. Ketika tengah malam dirinya dibangunkan dan dimarah-marahi oleh Syekh Khalil. Meski demikian, setelah itu dirinya diajak oleh Syekh Khalil ke rumahnya dan dinyatakan sebagai salah satu santri dari pondok yang beliau pimpin. Sejak itu pemuda tersebut resmi sebagai santri pondok. Pemuda yang dimaksud itu adalah Abdul Wahab Hasbullah yang menjadi salah satu pendiri NU. Ternyata apa yang diprediksi oleh Syekh Khalil menjadi kenyataan. Abdul Wahab Hasbullah benar-benar menjadi macan NU. Kiai Haji Kiai As'ad Asem Bagus Situbondo Uang Barokah. Ketika Kiai Haji As'ad masih menjadi santri Syekh Khalil, ia pernah disuruh mengantarkan tongkat ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang. Di lain hari ia disuruh mengantarkan tasbih kepada Kiai Hasyim juga. Syekh Khalil hanya memberikan bekal beberapa uang logam. Ketika Kiai As'ad naik bus atau kereta bolak-balik, kondektur tidak menagih tiket kepadanya. Demikian pula ketika akan menyeberangi Selat Madura, seseorang tiba-tiba mengajaknya naik ke kapal bersamanya secara cuma-cuma. Setelah turun dari kapal, beliau kembali ditawari naik kendaraan ke Jombang. Beliau menerima tawaran ini dengan rasa syukur. Kiai As'ad yakin hal ini karena doa dan barokah dari sang guru melalui uang logam yang diberikan Syekh Khalil. Kiai Haji Bahar Sidogiri. Kiai Bahar Sidogiri Pasuruan mimpi basah. Pada suatu pagi, seorang santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah karena tidak bisa sholat subuh berjamaah. Bahar absen sholat jamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Pasalnya semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar sebab wanita itu adalah istri Syekh Khalil gurunya. Menjelang subuh terdengar Syekh Khalil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, santri kurang ajar, santri kurang ajar. Para santri yang sudah ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan bertanya-tanya siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu. Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai sholat subuh berjamaah, Syekh Khalil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya, siapa santri yang tidak ikut berjamaah? Semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan ke kiri, mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Syekh Khalil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan, Bahar dibawa ke masjid. Syekh Khalil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah, maka harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bumbu di belakang pesantren dengan petok ini. Petok adalah sejenis pisau kecil dipakai menyabit rumput. Setelah menerima
Perintah itu segera Bahar melaksanakan dengan tulus walau kesulitan. Setelah itu Syekh Khalil memerintahkan Bahar untuk memakan nasi yang ada di nampan sampai habis. Sekali lagi Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Syekh Khalil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, ia lalu disuruh makan buah-buahan yang telah tersedia di nampan lain sampai habis. Setelah itu Bahar diusir oleh Syekh Khalil seraya berucap dan menunjuk Bahar, "Hei santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini." Dengan perasaan senang dan mantap, Bahar pun pulang meninggalkan pesantren Syekh Khalil menuju kampung halamannya, hingga akhirnya ia menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri ke-6. Karomah. Berikut adalah karomah yang dengan kehendak Allah dimiliki oleh Syekh Khalil Al-Bangkalani. Ke Mekah naik kerocok. Ke Mekah naik kerocok. Suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekh Khalil ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin, ayahanda dari Kiai Asy'ad Situbondo. Bersama sahabatnya itu mereka berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Pulau Jawa dan Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan, tak terasa saking asik berdiskusi matahari hampir terbenam. Padahal mereka belum melaksanakan sholat asar. Sementara waktunya hampir habis sehingga tidak mungkin melaksanakan sholat asar dengan sempurna dan khusyuk. Akhirnya Syekh Khalil memerintah Kiai Syamsul Arifin untuk mengambil kerocok, yaitu sejenis daun aren yang dapat mengapung di atas air, untuk dipakai perjalanan menuju Mekah. Setelah mendapatkan kerocok, lantas Syekh Khalil menatap ke arah Mekah. Tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya berjalan dengan cepat menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, azan asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil wudhu, Syekh Khalil dan Kiai Syamsul Arifin segera menuju shaf pertama untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Mengobati anak pecandu gula. Dikisahkan oleh Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin, Ketua PCNU Jember, terdapat seorang warga yang mempunyai anak dengan kelainan hobi mengkonsumsi gula berlebihan. Bahkan setiap hari anak tersebut bisa menghabiskan sekian kilo gula pasir. Akhirnya ayah anak itu nyabis atau sowan ke Syekh Khalil Bangkalan. Di hadapan Syekh Khalil ia mengeluh soal kebiasaan anaknya menyantap gula. Ia berharap agar sang Syekh berkenan menyembuhkan penyakit yang menderita anaknya. Namun Syekh Khalil malah menjawab permohonan si ayah dengan menyuruhnya datang kembali 1 minggu kemudian. Tamu tersebut pamit, namun sejak saat itu kebiasaan si anak semakin menjadi-jadi dan semakin banyak gula yang dihabiskan setiap hari, dimakan begitu saja. Sang ayah tetap memenuhi perintah Syekh Khalil untuk datang kembali ke rumahnya 1 minggu kemudian. Setelah pertemuan yang kedua, anak tersebut berhenti total mengkonsumsi gula. Konon selama 1 minggu Syekh Khalil bertirakat tidak makan makanan atau minuman yang berbahan gula pasir. Pesannya sederhana, jika ingin menyuruh sesuatu maka harus mengerjakannya dulu. Kalau ingin melarang sesuatu terhadap orang lain, maka yang bersangkutan dahulu yang wajib memberi contoh jika ingin larangannya dipatuhi. Tertawa keras saat sholat. Pada suatu hari saat sholat jamaah dipimpin oleh seorang kiai di sebuah pesantren tempat Syekh Khalil muda mencari ilmu, ia tertawa cukup keras. Setelah selesai sholat, sang kiai menegur Syekh Khalil muda atas sikapnya tersebut yang memang dilarang dalam Islam. Ternyata Syekh Khalil muda masih terus tertawa meskipun kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya ia menjawab hal yang menyebabkannya tertawa keras, bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat makanan yang dibawa pulang sehabis kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai sadar dan malu atas sholat yang dipimpinnya. Karena sang kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri yang mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Ditangkap lalu dibebaskan oleh Belanda. Syekh Khalil pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya. Ketika Belanda mengetahuinya, Syekh Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Syekh Khalil malah membuat pihak Belanda pusing dan kewalahan karena terjadi hal-hal yang tidak bisa mereka mengerti, seperti
tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Syekh Khalil. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syekh Khalil untuk dibebaskan. Sekian biografi Kiai Haji Khalil Bangkalan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.